selamat pagi anak-anak hebat kelas 6A, B, dan C. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini, hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi informasi penting dari teks sejarah. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan mengingat materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca teks sejarah dan juga menemukan informasi penting. Informasi penting yang kita temukan ada banyak di hari itu. Nah, kita ingat lagi, untuk menemukan informasi penting, kita harus membuat kalimat tanya atau kita bisa membuat kalimat tanya yang jawabannya tersedia di dalam teks. Nah, ketika membuat kalimat tanya, pastikan bahwa jawabannya ada di dalam teks. Jangan kita membuat kalimat tanya yang jawabannya tidak ada di dalam teks. Yang perlu kita perhatikan adalah dalam membuat kalimat harus memperhatikan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Tanda baca disesuaikan dengan jenis kalimatnya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Tanda seru digunakan di akhir kalimat perintah. Nah, jangan sampai tertukar atau jangan sampai kita membuat kalimat tanpa memberikan huruf kapital dan tanda baca. Nah, itu nanti akan menjadi koreksi untuk kita semua, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca teks sejarah tentang penyebarluasan berita proklamasi. Nah, teksnya bisa kalian lihat. Kita baca bersama-sama dalam hati. Oke, selesai. Nah, dari teks yang ada di hadapan kalian, kita bisa menggali informasi penting dengan membuat pertanyaan. Misalnya, kapan proklamasi kemerdekaan terjadi? Nah, jawabannya tentu saja 17 Agustus 1945. Lalu, kepada siapa salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani disampaikan? Nah, naskah proklamasi yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Pusat Jawatan Radio atau sekarang disebut RRI, Radio Republik Indonesia. Siapakah yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, jawabannya adalah Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Bisa juga kita membuat pertanyaan, berapa kali proklamasi kemerdekaan disiarkan? Proklamasi kemerdekaan disiarkan 3 kali berturut-turut, ya. Nah, lalu bisa juga kita membuat pertanyaan seperti yang nomor 5. Selain radio, media apa yang digunakan untuk menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan? Nah, ada di paragraf ketiga, yaitu surat kabar. Bisa juga kita menggali informasi penting dengan membuat pertanyaan, apa nama surat kabar pertama yang memuat berita proklamasi? Di mana surat kabar itu berada, ya? Jawabannya adalah Harian Suara Asia, tempatnya adalah di Surabaya. Nah, itulah yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Saatnya kita belajar untuk hal yang baru. Nah, anak-anak hebat, kita akan membaca teks dan menemukan informasi penting pada teks yang ada di hadapan kita. Yuk, kita lihat bersama teksnya. Judulnya adalah Wage Rudolf Supratman.
Wage Rudolf Supratman adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Jumeno Senen Sastro Suharjo, seorang tentara Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen. Kakak sulungnya bernama Rukiyem. Pada tahun 1914, Supratman ikut Rukiyem ke Makassar. Di sana ia disekolahkan dan dibiayai oleh suami Rukiyem yang bernama Willem van Eldik. Nah, kita akan menggali informasi dengan kata tanya berapa. Dengan kata tanya berapa kita bisa mendapatkan informasi banyak sekali. Misalnya, Wage Rudolf Supratman itu anak keberapa? Kemudian berapa banyak saudara W.R. Supratman? Nah, kita bisa melihat dari kalimat pertama. Jawabannya dari kalimat pertama. W.R. Supratman adalah anak ketujuh. Kemudian, karena 9 bersaudara, berarti dia masih mempunyai 8 saudara lainnya. Lalu dengan kata tanya siapa, kita bisa menemukan informasi siapa nama ayah W.R. Supratman, siapa nama ibunya, siapa nama kakak pertamanya. Nah, semuanya bisa digali dengan kata tanya siapa. Bahkan siapa nama suami kakaknya, kita bisa menemukan informasinya di paragraf pertama ini. Kemudian kapan? Nah, ketika menemui kata tanya kapan, maka itu akan merujuk pada waktu. Kapan Supratman ikut Rukiyem ke Makassar? Yaitu pada tahun 1914. Ya, ini tadi berapa? Kemudian ini siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa nama kakaknya, siapa nama suami kakaknya. Iya. Kemudian ini siapa yang membiayai sekolah W.R. Supratman, suami Rukiyem? Ya. Kapan? Pada tahun 1914. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi masih dengan teks yang sama Wage Rudolf Supratman. Paragraf berikutnya, Supratman lalu belajar bahasa Belanda di sekolah malam selama 3 tahun, lalu melanjutkan ke normal school di Makassar hingga selesai. Ketika berumur 20 tahun, ia menjadi guru di sekolah angka 2. 2 tahun selanjutnya, ia mendapat ijazah Klein Ambtenaar. Kita akan menggali informasi penting dengan kata tanya berapa, di mana, dan kapan. Nah, untuk kata tanya berapa, kita bisa menemukan informasi berapa lama Supratman belajar bahasa Belanda di sekolah malam. Jawabannya adalah selama 3 tahun. Bisa juga berapa umur Supratman ketika menjadi guru di sekolah angka 2? Umurnya adalah 20 tahun. Berikutnya, dengan kata tanya di mana Supratman melanjutkan sekolah. Nah, dia melanjutkan sekolah di normal school di Makassar. Tepatnya di Makassar ya. Berikutnya lagi, kapan Supratman menjadi guru di sekolah angka 2? Ya, ketika dia berumur 20 tahun. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Beberapa waktu lamanya ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang. Dari Makassar, ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Kaum Muda dan Kaum Kita. Pekerjaan itu tetap dilakukannya walaupun ia telah pindah ke Jakarta. Dalam masa tersebut, ia mulai tertarik pada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Kita gali informasinya dengan kata tanya di mana,
apa, dan siapa. Di mana, ya? Nah, di mana W.R. Supratman tinggal setelah dari Makassar? Dia pindah ke Bandung. Di mana dia bekerja sebagai wartawan di harian Kaum Muda dan Kaum Kita. Berikutnya, pekerjaan itu tetap dilakukan. Nah, kemana W.R. Supratman pindah setelah dari Bandung? Dia pindah ke Jakarta. Kemudian kalau ditanya, apa pekerjaannya? Dia bekerja sebagai wartawan. Kemudian berikutnya adalah apa ketertarikan W.R. Supratman pada masa mudanya? Nah, dia tertarik pada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Apa judul buku yang dibuat oleh W.R. Supratman? Judulnya adalah Perawan Desa. Kemudian, siapa yang melarang peredaran buku Perawan Desa? Yaitu pemerintah Belanda. Nah, sekarang saatnya kita akan berlatih. Nanti di hadapan kalian akan disajikan teks sejarah masih tentang W.R. Supratman. Kemudian kalian tuliskan informasi penting berdasarkan kata tanya yang tersedia. Kalian bisa menuliskan informasi sebanyak-banyaknya berdasarkan kata tanya yang tersedia ya. Nah, minimal kalian temukan 1. Bisa lebih syukur. Oke? Baik, mari kita simak teks yang pertama. Supratman dipindahkan ke kota Sengkang. Di situ tidak lama lalu minta berhenti dan pulang ke Makassar lagi. Rukiyem sendiri sangat gemar akan sandiwara dan musik. Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer. Selain itu, Rukiyem juga senang bermain biola. Kegemarannya ini yang membuat Supratman juga senang main musik dan membaca-baca buku musik. Temukan informasi penting pada paragraf ini dengan kata tanya, siapa? Selanjutnya, sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya yaitu Willem van Eldik. Sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa menggubah lagu. Ketika tinggal di Jakarta, pada suatu kali ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman tertantang, lalu mulai menggubah lagu. Pada tahun 1924, lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu, ia berada di Bandung dan berusia 21 tahun. Temukan informasi penting pada paragraf ini dengan menggunakan kata tanya, siapa, apa, dan kapan. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres, tanggal 28 Oktober 1928, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Temukan informasi penting pada paragraf ini dengan menggunakan kata tanya, kapan, dan apa.
Berikutnya pada paragraf ini, akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, ia selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda sampai jatuh sakit di Surabaya. Karena lagu ciptaannya yang terakhir, Matahari Terbit, pada awal Agustus 1938, ia ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di Nirom, Jalan Embong Malang, Surabaya, dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Ia meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. Temukan informasi pentingnya dengan menggunakan kata tanya, apa, dan kapan. Baik anak-anak hebat kelas 6A, B, dan C, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Apabila kalian menemukan kesulitan, silahkan bertanya kepada Bu Evi melalui nomor WA Bu Evi yang sudah tersedia di grup besar. Oke? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!